Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Perfect World, Chapter 13. Ayah, Piho bergegas keluar dari desa sambil meratap dan melemparkan dirinya ke arah ayahnya. Dia memegang salah satu lengan si Sousan sambil air mata mengalir. Apa yang terjadi? Siapa yang melukaimu? Ibunya berlari dengan air mata menetes dan meraih satu lagi tangan si Sousan sambil menangis di samping. Berhenti menangis. Bisa kembali hidup-hidup sudah merupakan peristiwa yang beruntung. Kepala si Yunfeng mendekat dan tiba-tiba mengeluarkan panah besi. Aliran darah menyembur keluar. Dia dengan cepat mengayunkan tangannya. Dan simbol misterius yang seterang rasi bintang segera menekan, menutup luka dan menghentikan aliran darah. Paman pasti akan segera sembuh. Si kecil juga memberi salam dan membawakannya sekeranjang beri merah favoritnya. Baiklah, apa yang terjadi? Di halaman kepala, sekelompok orang penting berkumpul. Si Yunfeng mengerutkan alisnya dan bertanya, "Kepala, itu pasti desa serigala yang menyebabkan masalah. Mereka melangkahi batas-batas mereka ke wilayah kami dan menjarah unta berkaki 6 yang dibunuh Sousan. Ada niat membunuh yang jelas, tapi untungnya, Sousan segera mengelak. Itu memang tembakan yang ditujukan ke jantung." Si Linghu berkata dengan marah. Kulit semua orang berubah. Ini adalah niat untuk membunuh. Untuk melangkah sejauh ini, mereka benar-benar tidak tahu apa yang dianggap jujur dan apa adanya. Meskipun dua desa kami hanya dipisahkan oleh 10 li, kami berdua memiliki wilayah sendiri untuk dipertahankan dan hampir tidak pernah bertemu satu sama lain. Namun, kami berdua tinggal di pegunungan yang sama, jadi tidak peduli apa, kami harus tetap saling memberi wajahkan. Itu pasti tidak seperti ini sebelumnya. Seorang penatua berseru. Si Fei Jiao berkata, seorang anak menembakkan panah, setidaknya berusia 14 atau 15 tahun. Penampilan luarnya tidak buruk, karena dia cukup cantik dan menarik. Namun, dia benar-benar memiliki hati yang jahat. Saat dia menembakkan panah lurus ke arah Sousan seolah-olah dia sedang membunuh binatang buas. Tidak ada tanda-tanda keraguan di matanya. Mereka dingin dan menakutkan. Untungnya, dari dalam pegunungan muncul Suan Ni gila yang raungannya membuat gunung-gunung bergetar. Kedua belah pihak cemas dan cepat mundur. Jika tidak, pertempuran darah mungkin terjadi di sana. Mengapa mereka begitu agresif? Jangan bilang bahwa mereka merasa begitu superior sehingga mereka bisa mengabaikan perasaan kita. Bagaimana mereka bisa memanfaatkan orang-orang seperti ini? Beberapa tetua juga marah, karena mereka semua tinggal di pegunungan. Laki-laki yang kuat dan kuat semuanya sangat penting bagi sebuah desa. Klan lain tiba-tiba bertindak sedemikian rupa dan berani membunuh siapapun yang mereka inginkan. Sepertinya desa serigala telah mengembangkan pemuda yang luar biasa, dan telah diperkuat sedikit. Saat ini, mereka berkembang sehingga ambisi mereka juga tumbuh, kata tetua desa sambil menyipitkan matanya ke arah desa serigala. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu, desa serigala terlalu sering melewati batas mereka sampai-sampai mereka membuat banyak jebakan untuk binatang buas. Banyak warga desa batu yang tidak sengaja memasang jebakan dan hampir tertusuk paku besi di bawahnya. Justru karena peristiwa ini, darah hampir tertumpah. Namun, pada akhirnya, desa serigala mundur. Setelah beberapa hari, keberuntungan Stone Village cukup baik, perburuan cukup berhasil. Di pegunungan, mereka menemukan beberapa bangkai binatang buas setelah konflik internal. Ada banyak binatang misterius yang kuat yang terlibat dalam pertempuran, dan membawa bencana di dalam gunung kemanapun mereka pergi, menyebabkan banyak binatang buas menderita. Di kedalaman pegunungan, keturunan. Namun, ketika semua orang baru setengah jalan ke tujuan mereka semua melihat si Fei Jai berlumuran darah kembali dengan sekelompok penduduk desa. Penampilan mereka berantakan dan mereka sengsara. Fei Jai, apa yang terjadi? Si Linghu bertanya dengan keras. Saudara Linghu, ini desa serigala lagi. Mereka ingin mengusir kita dan mengambil semua sisa binatang buas. Si Fei Jai menggertakkan giginya karena marah. Apakah ada saudara kita yang kehilangan nyawa? Tidak, tetapi ada beberapa dengan luka parah. Limpa mereka ditembus oleh panah besi, dan kita tidak tahu apakah luka mereka berakibat fatal. Anak berusia 14 atau 15 tahun itu benar-benar kejam. Semua anak panah itu ditembakkan olehnya, dan jika bukan karena salah satu tetua desa mereka menggelengkan kepalanya padanya, dia benar-benar akan membunuh banyak dari kita. Ayah Ermeng berkata sementara seluruh tubuhnya berlumuran darah. Anak itu cukup tangguh, meskipun memiliki penampilan yang agak menarik, dia benar-benar memiliki hati yang kejam. Jangan lengah. Beberapa saudara terbungkus dalam 3 lapis baju besi, namun mereka semua masih tertembus oleh panahnya. Perfect World, Chapter 14. Semua orang dari desa batu dengan cepat berbaris maju dan tiba di kedalaman pegunungan. Di sini, pohon-pohon yang menyentuh langit terbelah menjadi 2, tanaman merambat berusia ribuan tahun dihancurkan, dan semua jenis bangkai binatang berserakan dalam kekacauan besar. 2 binatang misterius saat ini terlibat dalam pertempuran sengit, menimbulkan kerusuhan dan menyebabkan banyak binatang biasa mati. Selain itu,
Desa Serigala sekali lagi mengusir si Fei Jiao dan yang lainnya. Daerah ini saat ini dalam kekacauan mutlak. Anak dari Desa Serigala ini benar-benar biadab. Semua orang dari Desa Batu menjadi semakin marah. Ini masih dalam wilayah mereka. Tetapi Desa Serigala sebenarnya berani melakukan sesuka mereka. Jika hal-hal terus seperti itu, tragedi berdarah tak terelakkan. Setelah dengan cepat maju 8 hingga 9 li, tiba-tiba, embusan angin kencang terbang menuju tenggorokan si Linghu. Cahaya dingin yang menyerupai sesuatu dari neraka terbang dengan niat membunuh yang menghancurkan jiwa dan secepat kilat. Ini adalah panah besi setebal 1,3 meter. Kekuatan dan kecepatan yang menakutkan dari proyektil ini tidak diragukan lagi dapat menembus baju besi naga bertanduk gajah. Tidak mengherankan. Inilah alasan mengapa mereka mampu menembus 3 lapis baja yang dikenakan oleh para pria Desa Batu. Dan itu benar-benar menakutkan. Itu sangat berbahaya. Dan panah besi sedingin es ini menggores lehernya, membawa seutas darah bersamanya. Sedikit kulit robek terbuka oleh panah, tinggal sedikit lagi dan anak panah itu akan langsung menembus lehernya. Itu anak itu lagi. Pada saat itu, kemarahan si Fei Jiao dan yang lainnya menembus langit. Pemuda acuh tak acuh ini berturut-turut menimbulkan luka serius pada semua pria cakap di desa. Di belakangnya, 70 atau 80 orang saat ini menyeret binatang besar satu demi satu, meninggalkan jejak darah di lantai gunung. Rumput dan semak duri semua dihancurkan di bawahnya. Pemuda cantik itu mengedipkan matanya yang dingin, menarik busurnya, dan membidik lurus ke arahnya. Setelah melihat ini, si Linghu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tangannya memegang busur hitam besar yang terbuat dari tanduk naga yang panjangnya kira-kira setengah orang, dan dengan cepat mengulurkan tali busurnya. Dia mempersenjatai panah besinya dan segera melepaskannya. Sial, 2 panah tebal bertabrakan di udara, menyebabkan percikan api terbang keluar dan suara menusuk telinga yang sangat tajam. Kedua anak panah itu hanya menetralkan satu sama lain sebelum jatuh langsung ke tanah. Semua orang menghirup udara dingin. Keterampilan memanah pemuda itu terlalu abnormal. Belum genap 20 tahun. Dan mampu bertarung 1 lawan 1 dengan pria terkuat di desa, si Linghu. Ini membuat orang menghirup udara dingin. Seorang jenius yang tangguh. Dia adalah anak muda generasi selanjutnya. Namun dia mampu menghasilkan kekuatan seperti dewa yang mengejutkan. Hal ini membuat orang takut untuk hidup mereka. Untuk mencuri mangsa kami, kamu mengusir anggota klan kami keluar dari wilayah kami sendiri di tengah jalan dengan niat jahat. Setiap panah yang Anda tembak menembus organ kami dan melukai banyak orang, namun Anda meminta maaf. Tindakan jahat seperti itu, dan Anda bertindak begitu pasif. Apa alasan dibalik tindakan Anda? Si Linghu dengan marah menegur. Namun, mereka masih sangat sombong dan bahkan tidak mencoba untuk beralasan. Tidak ada hal baik untuk dikatakan tentang situasi saat ini. Kalau begitu mari kita bertarung. Si Fei Jiao berteriak, kenapa kami harus takut pada kalian? Kapten Regu Berburu Desa Serigala menjawab. Dia tampil cukup mengesankan. Dan dengan ketinggian 2,34 meter, dia mengeluarkan aura yang menindas. Suara senjata beradu tak henti-hentinya terdengar. Sekelompok orang mengayunkan pedang lebar yang tingginya kira-kira setengah dari mereka. Dan dengan kerlip cahaya dingin, aura pembunuh meresap ke udara. Gelombang kejut menyebabkan daun-daun di hutan berhamburan turun dari pepohonan. Kami mendesak Anda untuk kembali ke tempat asal Anda. Jika Anda berani mengambil langkah lain, saya akan membunuh Anda semua dengan satu panah. Kali ini tidak akan ada belas kasihan. Pemuda tampan dari Desa Serigala berkata. Kata-katanya memicu kemarahan, dan membuat orang berharap dialah yang tertembak panah. Pada saat yang sama, dia melengkungkan busurnya dan menembak lurus ke depan. Karena komunikasi di antara mereka sudah mencapai titik seperti itu, apalagi yang bisa mereka lakukan? Hanya perang. Sial, panah besi bertabrakan sekali lagi, menyebabkan gunung berdengung dan bergetar. Pada saat ini, siluet kecil yang mirip dengan burung pipit kecil dengan cepat berlari ke depan dan berteriak dengan suara keras. Kalian mencuri makanan yang kami andalkan untuk bertahan hidup dan juga ingin membunuh pamanku. Paman dan yang lainnya adalah orang yang baik hati dan baik. Kalian semua jahat. Wajah kecil si Hao merah padam karena terlalu bergejolak. Tangannya tergenggam erat, dan matanya dipenuhi amarah yang berapi-api. Sejak kecil, dia dibesarkan di Desa Batu dan dikelilingi oleh kehangatan dan kenyamanan. Belum pernah dia menghadapi orang-orang barbar seperti itu sebelumnya. Semua orang dari Stone Village mengeluarkan api dari mata mereka, dan mereka tidak bisa lagi marah. Ini hanya seorang anak kecil, dan si kecil biasanya pintar dan imut. Musuh sebenarnya memperlakukan seorang anak dengan niat jahat yang sama, membuat rambut mereka berdiri tegak. Di antara mereka, 3 anak panah bertabrakan, jatuh langsung ke lantai. Masih ada anak panah besi besar sepanjang 1,3 meter yang mengarah lurus ke arah tenggorokan si kecil. Ketenangan yang dingin membuat orang takut. Pria kecil itu menggunakan tangannya untuk mengambil panah besi, mengejutkan penduduk desa dan berseru, menjauhlah dariku. Namun,
Yang lebih mencengangkan adalah fakta bahwa tangan kiri si kecil memotong batang panah menjadi dua, membuatnya terbang miring. Itu membuat sekelompok orang ternganga dan terdiam, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya ada beberapa orang yang pernah melihat simbol berkedip di telapak tangannya sebelum menghilang dengan cepat. Suara mendesing, si kecil melompat ke depan, dan langsung melemparkan dirinya ke arah pemuda dari desa serigala itu. Perfect World, Chapter 15. Anak muda itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Ini hanya seorang anak kecil, namun dia mampu menepis panah dengan satu tangan. Pemuda itu tidak bisa tidak merasa bahwa ini agak tak terbayangkan. Seseorang harus mengerti bahwa hanya dengan mengangkat kedua tangannya, dia mampu mengangkat 5 atau 6 kuali tembaga. Dengan panah tebal yang bisa membelah batu dan memecahkan emas, kekuatan tirani itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa, karena cukup untuk membunuh seekor gajah bertanduk naga. Bagaimana bisa anak kecil seperti itu memblokir panah besi Bei Feng? Kamu mencari kematian. Bei Feng muda dengan ringan mengejek. Sinar cahaya di dalam matanya melesat seolah-olah itu adalah 2 garis kilat. Dia dengan keras menghembuskan napas, menarik busurnya, dan mulai menembakkan panah secara terus-menerus. Si Hao seperti kerawas pada, jatuh ke 4 anggota tubuhnya. Dengan gerakan alami, dia dengan cepat menghindari 5 anak panah. Setelah itu, dia menggunakan kedua tangannya untuk membelah 3 anak panah lainnya saat yang lain menancapkan diri mereka jauh ke dalam batu gunung dengan suara kongkiang. Pertunjukan ini benar-benar mengejutkan semua orang di sana. Meskipun si Hao masih sangat muda, kecepatannya sangat cepat, melompat seperti harimau dan membumbung seperti naga. Dia menghindari hujan panah. Pada saat yang sama, dia menggunakan kedua tangannya untuk memukul anak panah, membuat batang anak panah saling bertubrukan. Saat panah bertabrakan satu sama lain, suara dangdang terdengar, menyebabkan panah di langit bergetar. Kecepatannya tidak menyerupai anak kecil sama sekali. Dia menutup celah di antara mereka dalam sekejap mata. Gerakannya membuatnya tampak seperti peng bersayap emas muda, dan menunjukkan sikap yang tidak biasa. Hujan panah yang kacau menjadi semakin terkonsentrasi. Si kecil berteriak keras, dan menendang batu 1000 jin di sepanjang jalan. Dengan ledakan keras, itu melayang di udara lurus ke arah pemuda berwajah dingin, Bei Feng. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebanyak ini? Anak ini bahkan belum berusia 4 tahun. Mata Bei Feng tiba-tiba menjadi dingin dan berhenti melepaskan panah. Dia memutar busur besarnya yang tingginya setengah orang, dan dengan suara hong, batu berat ini langsung pecah, menyebar ke segala arah. Namun, si Hao sudah mengambil kesempatan ini. Dia melompat ke depan sebelum dengan marah berkata, "Mengapa kamu begitu kasar dan tidak masuk akal? Menembak pamanku dengan niat membunuh seperti itu dan juga mencuri mangsa yang kita butuhkan untuk bertahan hidup." Bei Feng mendengus dingin, dan menjatuhkan busur besarnya sebelum meraih tombak tempa besi berwarna merah samar. Dengan kedua tangan mencengkeram tombak, dia tidak menyia-nyiakan kekuatan dan mendorong ke arah dada pria kecil itu. Kiang, suara logam bergetar di udara, dan ekspresi si Hao cerah dan jelas. Dengan rotasi tangan kanannya, dia menggambar busur anggun dengan teknik sempurna. Dengan suara kiang, dia memotong tombak menjadi 2. Tangan kecil putih dan lembut itu tampaknya tidak memiliki luka sama sekali. Bei Feng dengan marah melemparkan tombaknya yang patah, menusuknya tepat ke mata kanan si kecil, tegas dan kuat. Pada jarak sedekat itu, serangan ini sangat berbahaya. Si Hao memiringkan kepalanya untuk menghindar. Sementara tubuhnya masih di udara, dia melakukan tendangan lokomotif dengan kaki kanannya, mengarah lurus ke sisi wajah Bei Feng, membawa serta embusan angin yang kuat. Meskipun perawakannya kecil, tubuhnya cukup anggun. Gerakannya mengalir secara alami seperti burung layang-layang bersemangat yang meluncur di udara. Kekuatan yang begitu kuat, penduduk desa serigala mengeluarkan ekspresi tidak percaya. Mereka sepenuhnya menyadari kekuatan ilahi yang luar biasa yang dimiliki Bei Feng. Dia masih muda, dan dalam jarak 1000 li, hanya sedikit yang bisa menandinginya. Saat ini, bagaimanapun, dia tidak memiliki keuntungan apapun. Wajah Bei Feng menjadi suram dan menunjukkan sedikit rasa dingin dari matanya. Dia sudah berusia 14 tahun, tetapi tabrakan sebelumnya terhadap seorang anak yang belum genap berusia 4 tahun tidak menentukan kemenangan atau kekalahan. Baginya, itu benar-benar penghinaan. Bang, tubuh Bei Feng tinggi dan ramping. Dia dengan keras menunjukkan kekuatan kakinya, dan seperti pilar besi, dia menyapu. Kekuatannya begitu menakutkan sehingga menyebabkan ledakan yang terdengar seperti monster besar yang menyerang. Dia melompat di udara, dan menjauhkan dirinya beberapa meter dalam sekejap. Dia kemudian memutar kaki kanannya, dan seperti cambuk, dia menebas ke depan. Tidak mungkin untuk bertahan, dan angin kencang menggores wajah orang, yang menyebabkan cedera. Si Hao tidak mundur dan mulai membalas. Meski bertubuh kecil, setiap kali dia melompat, dia bisa mencapai ketinggian beberapa meter. Dia terbang ke depan seperti bayi peng yang melebarkan sayapnya.
Hong, angin di sekitar kepalan tangan Bei Feng terbang ke depan seperti guntur. Dan setelah Si Hao menghindari serangannya, angin itu menghantam batu gunung 1000 jin di belakangnya. Dia segera meledakkannya menjadi berkeping-keping, dan mengirim batu seberat ratusan atau ribuan jin ke 4 arah. Adegan ini benar-benar mencengangkan, karena seorang pemuda yang berusia lebih dari 10 tahun memiliki kekuatan menakutkan seperti ini. Semua penonton menghirup udara dingin sesudahnya. Setelah bertukar 10 serangan, ekspresi Bei Feng berubah tidak wajar. Dia adalah seorang jenius yang diberkati dengan bakat dari surga. Dia tidak percaya bahwa dia bahkan tidak berada di atas angin melawan seorang anak yang belum genap berusia 4 tahun. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Peng, orang-orang dari desa batu semua menghela nafas lega. Situasi barusan benar-benar menutupi tubuh mereka dengan keringat dingin. Mata besar Si Hao jernih saat dia memutuskan untuk menyerang ke atas. Telapak tangannya terbuka seperti elang yang terbang di langit. Gerakannya mendominasi dan kuat. Sikapnya terlihat sangat mirip dengan elang sisik hijau yang menembus awan. Hong, bulan sabit di telapak tangannya bersinar sekali lagi. Dan dengan kemegahan yang luar biasa, itu terbang langsung, bertemu Bei Feng dan menabraknya dengan keras, menciptakan ledakan tirani. Kali ini, Bei Feng memuntahkan darah. Tubuhnya terbang secara horizontal, menghancurkan banyak cabang dari pohon-pohon besar sebelum jatuh ke lantai. Si kecil segera mengikutinya.